Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pariwisata. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan bisnis proyek kami untuk memenuhi nilai UTS pada mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Eduardo Marco Giribaldi dan rekan-rekan saya Diva Tasya Aulia, Kania Sapahira, Aisyah Marfiona Putri, dan Muhammad Iqbal Rifandi. Pertama, mengenai bisnis proyek kami, yakni Beats Wonders Story. Beats Wonders adalah usaha kerajinan tangan yang memproduksi perhiasan yang terbuat dari manik-manik. Arti dari Beats Wonders itu sendiri, menurut bahasa adalah manik yang menakjubkan. Harapannya, dengan mengenakan produk ini, dapat membuat orang menjadi lebih menarik dalam tampilannya, meningkatkan impresi orang lain, dan yang terpenting, meningkatkan kepercayaan diri penggunanya. Setiap produk dibuat langsung oleh tim kami sendiri, mulai dari pemilihan bahan baku yang berkualitas, perakitan, hingga pengemasan. Berikutnya ialah Bitwonders Divisi, yaitu pembagian tanggung jawab dan tugas antar anggota kelompok. Yang pertama yaitu tim desain dan produksi, Kania sebagai desainer dan pengrajin, di mana bertanggung jawab untuk mendesain dan membuat prototipe manik yang mengikuti tren, serta memberikan arahan kepada anggota lain tentang bagaimana cara merakit manik tersebut. Yang kedua, saya sendiri Diva sebagai pembelian bahan baku dan pengrajin, di mana bertanggung jawab atas pembelian bahan baku, mengontrol kualitas dan persediaan bahan baku, serta memproduksi produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu Aisyah sebagai pembelian bahan baku dan pengrajin, di mana bertanggung jawab atas negosiasi harga bahan baku dan memproduksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta bertanggung jawab untuk mengontrol kualitas produk yang telah diproduksi. Yang kedua yaitu tim packing, Iqbal sebagai pengemas produk, di mana bertanggung jawab untuk melakukan pengemasan dengan rapi dan menarik terhadap produk yang telah dirakit. Yang ketiga yaitu tim pemasaran, Marco, sebagai pemasaran dan keuangan, di mana bertanggung jawab untuk mengelola media sosial Beats Wonders dan melakukan promosi untuk penjualan produk, serta melakukan manajemen keuangan untuk produksi. Produk yang kami produksi sendiri ialah kalung manik. Lalu selanjutnya ada alasan dari pemilihan produk. Alasan kelompok kami memilih produk ini yang berupa kalung manik, gelang manik, dan juga strap-on itu adalah yang pertama, biaya produksi aksesoris yang terjangkau. Manik-manik dapat dibuat dari bahan seperti kayu, batu alam, kaca, plastik, atau logam. Dan bahan-bahan ini umumnya mudah ditemukan dan harganya relatif murah. Untuk strap-on, bahan utama seperti tali dan rantai juga cukup murah. Dengan bahan baku yang murah, proses produksi sederhana, skalabilitas produksi dan pemasaran yang efisien, biaya produksi aksesoris seperti gelang, kalung manik, dan juga strap-on dapat dijaga pada tingkat yang terjangkau bagi konsumen. Yang kedua itu ada minimnya risiko kerugian. Dengan modal investasi awal yang rendah, biaya produksi yang murah, permintaan yang stabil, peluang pemasaran yang luas, dan biaya pengiriman yang murah, risiko kerugian dalam memproduksi gelang manik, kalung, dan juga strap handphone itu dapat diminimalkan. Yang ketiga itu ada tren masa kini yang dimana minat yang tinggi terhadap aksesoris membuka peluang besar bagi kami sehingga dapat menarik minat dari berbagai kalangan pelanggan. Yang keempat itu ada mudah untuk dirakit sehingga dapat mengasah kreativitas untuk menciptakan produk yang unik. Dan yang terakhir itu adalah mudah dipasarkan di tempat wisata. Selanjutnya ada hal unik dari produk. Yang pertama ada desain yang unik, yaitu karena dibuat secara manual satu persatu, setiap produk kerajinan tangan ini bersifat unik dan asli, sehingga setiap buah hasil karyanya bersifat unik dan asli. Yang kedua ada teknik pembuatan yang rumit. Keterampilan di sini dibutuhkan keterampilan khusus untuk menyusun manik-manik menjadi produk jadi.
sehingga menambah nilai keunikan pada produk akhir yang dihasilkan. Yang ketiga ada ekspresi seni dan kreativitas. Setiap pengrajin memiliki gaya dan ciri khasnya sendiri dalam menyusun manik-manik, sehingga menciptakan karya yang penuh makna dan nilai seni. Yang keempat ada proses produksi yang ramah lingkungan dan mendukung kerajinan tangan lokal. Ini menjadikan produk tersebut lebih berkelanjutan dan mendukung upaya pelestarian lingkungan. Ya, lanjut. Analisasi perbandingan pada usaha sejenis. Yang pertama, produk kerajinan tangan asli atau tidak masal di produk pabrik. Yang kedua, harga lebih terjangkau karena bahan dari toko lokal. Dan yang ketiga, setiap produk memiliki keunikan sendiri sesuai keahlian kerajinan. Yang keempat, mendukung pelestarian kerajinan tangan di daerah Indonesia. Lanjut slide berikutnya. Yaitu kesimpulan presentasi kami. Kewirausahaan dalam bisnis manik-manik itu membutuhkan komitmen, kerja keras, dan kemampuan untuk terus belajar dan mengadaptasi dengan perubahan pasar dan tren. Dengan strategi yang tepat, kreativitas, dan ketekunan, manik-manik ini bisnis dapat menjadi usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan. Ya, sekali lagi, saya dari perwakilan kelompok saya mengucapkan terima kasih.